para pasukan lidah baja, pasukan perut neraka, balik lagi nih sama aku, Lina si Ratu Sambal Nusantara. Hari ini bukan sambal biasa nih, ini sambal bakar level 1000. Kalian lihat nih guys asapnya, masih ngepul kan kayak kompor meledak. Lin, kamu yakin mau mulai tanpa minum susu dulu? Ini cabenya udah kamu tambahin 2 genggam loh dari kemarin. Yang kemarin juga kamu kan muntah-muntah pas kameranya off. Ya ampun, Sari sayang, justru itu tantangannya. Netizen sukanya yang ekstrim, yang gak nangis cuma karena pedas. Dan hari ini gue kasih show, bukan drama, bukan acting, tapi kenyataan pedas yang kalian semua idam-idamkan. Hah? Editan? Dasar orang sirik. Nih kalau nggak percaya gue makan langsung di depan kamera. Nggak ada cut, nggak ada sensor, nggak ada gimmick. Gue tuh asli guys, bukan kayak food vlogger mukbang lain yang baru nyium cabe udah nangis kayak habis ditinggal nikah. Lin, udah jangan ngomongin orang lain. Nanti rame, kamu malah disomasi lagi kayak kemarin. Dan si Dimas-Dimas itu udah nyariin kamu loh di Twitter. Biarin, gue nggak sebut nama, tapi kalau ada yang ngerasa ya berarti dia. Maaf ya, dunia sambal bukan buat lidah yang manja, bukan buat anak bawang yang doyan sensasi tapi nggak tahu rasa. Lagian, gue itu makan sambal bukan cuma drama. Kalian lihat nih, cabenya segunung. Kalau gue bisa ngunyah ini sambil senyum, lo semua yang gak kuat, mending review air putih aja deh. Lin, kamu udah minum ramuan dari Mbak itu belum? Perut kamu kan kemarin sempat ngilu. Aku nggak mau kamu sakit beneran. Udahlah, tenang aja. Ramuan gue masih ada. Lagian, ini cuma sambal. Yang penting duitnya ngalir. Lo tahu nggak? Brand endorse itu masuk terus. Satu video kayak gini dapat 5 digit. Lo pikir gue bakalan berhenti gitu aja cuma gara-gara pedes? Aku cuma takut suatu hari ramuan itu nggak bekerja lagi, Lin. Kamu mainin sesuatu yang gak semua orang bisa tanggung. Senang aja, saya gak bakal jadi tumbal. Justru saya kesini supaya dunia tunduk sama saya. Mbak, ini beneran mau turun di sini. Saya nunggu di bawah aja ya Mbak. Kalau 1 jam nggak balik juga ya saya anggap pulang sendiri ya. Hei, bukan apa-apa. Saya punya anak istri di rumah Mbak. Ini beneran tempatnya. Gubuk reot begini bisa bikin orang tahan makan sambal. Jangan-jangan gue dibohongin. Masuklah anak konten. Saya Lina, influencer mukbang. Saya datang ke sini karena katanya Mbak punya ramuan buat bikin tubuh kebal dari pedes ya. Aku sudah tahu kamu itu akan datang. Sudah lama aku tunggu bau ambisimu. Rasanya aku sudah mencium baumu dari video-video viral itu. Saya cuma pengen jadi yang terkuat, Mbah. Saya pengen jadi legenda makanan pedas. Bukan buat nyakitin siapa-siapa, tapi buat semua orang tahu kalau saya itu beda. Kau sombong dan bau lidah yang terbakar dosa. Kau tahu apa yang membedakan manusia dari iblis, Lina? Mungkin rasa takut. Yang membedakan manusia dari iblis adalah kesadaran dan juga batas. Kau tak tahu batas tubuhmu, tapi kau sudah lewatkan batas kesombongan. Lagian, saya udah nggak takut, Mbah. Saya udah makan sambal level 1000 kayak minum air putih. Saya nggak mau jadi manusia biasa. Follower saya naik tiap kali saya mukbang ekstrim. Dunia maya itu kejam, Mbah. Yang biasa-biasa bakalan dilupain. Ramuan ini bukan sembarang ramuan. Ia terbuat dari sari cabai jahanam, darah ayam hitam lahir malam, dan empedu ular tanah. Sekali kau minum, tubuhmu tidak akan merasakan panas lagi. Itu yang saya cari. Biar orang lain nangis, saya masih bisa nyengir sambil makan cabai. Tapi ada syarat, dan aku itu akan ulangi syarat itu dengan jelas. Syarat? Gak masalah sih. Selama saya tetap bisa bikin konten dan dapat endorse, apapun itu saya bakalan jalanin. 1. Jangan pernah sombong. Jangan kau hina orang yang tak sekuat dirimu. 2. Ramuan itu harus diperbarui setiap purnama. Bila tidak, panasnya akan mencari jalan keluar. Bukan lewat perut, tapi lewat darah dan juga kulitmu. Semua orang yang terlalu tinggi selalu lupa melihat ke bawah. Dan saat jatuh mereka terhempas tanpa ada ampunan.
Orang sombong tak akan pernah kuat menahan api neraka dunia. Iya mbah, saya nggak bakal lupa. Yang penting sekarang saya bisa ngalahin semua food vlogger cupu itu. Ya, gue emang udah lama sih nggak balik ke Mbah Jagir. Tapi siapa juga yang peduli? Lagian gue masih kuat, masih bisa makan sambal kayak minum air es. Aku cuma takut, Lin. Takut ramuan itu nggak berfungsi lagi. Kan perbuatan kamu ini salah. Yang salah itu mereka, Sar. Para haters yang bilang gue pek, yang bilang sambal gue garil. Padahal mereka kan lihat muka gue. Gue makan, gue kunyah, gue telan. Tapi ya udahlah, yang penting gue dibayar. Tuh kan, baru aja gue bilang, udah kejadian aja dapat duit lebih. Dengerin ya kalian semua, sambal ini tuh bukan cuma pedas. Sambal ini bikin gue naik, bikin gue hidup. Yang gak kuat, mending minggir aja deh. Yang cuma bisa nyinyir, mending kalian cuma nonton aja. Ya ampun Lin, lo kenapa Lin? Wajah lo kok kayak kebakar gitu. Tadi baik-baik aja kan pas live? Aman-aman, gue nggak apa-apa. Tapi perut gue kayak panasnya beda. Nanti malam gue minum ramuan itu lagi udah mulai berasa soalnya. Keesokan harinya Lina pergi ke warung legendaris milik Ibu Rika untuk melakukan review sambalnya yang melegenda. Gue udah nggak pernah bosan makan di sini. Sambalnya tuh nggak cuma pedes tapi ada rasanya. Entah ya, kayak ada kenangan. Rasa pedesnya itu tuh kayak bukan cuma dari cabai tapi lebih dari itu. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Lina, Ratu Sambal Nusantara. Dan hari ini kita bakalan coba warung kecil yang katanya sambalnya legend itu loh. Tapi gue penasaran deh, ini pedasnya tuh beneran nyiksa atau cuma gimmick doang ya? Lin, inget ya, lo bilang mau bantu angkat UMKM. Jangan terlalu nyerang, kasihan Ibu Rikanya. Tenang aja Sar, gue cuma kasih review jujur. Kalau warungnya bagus, ya bagus. Tapi kalau basi, ya netizen berhak tahu kan. Nah guys, lihat nih, ini dia sambalnya. Gimana ya? Warnanya sih agak pucat ya. Gak kayak sambal-sambal neraka yang biasa gue makan. Aromanya juga biasa aja. Itu sambal mateng mbak. Saya masaknya pelan-pelan biar nggak gosong. Cabainya juga saya pilih sendiri yang lokal, biar nggak cuma pedas tapi ada rasanya. Kalian denger kan guys? Katanya ini sambal lokal, dimasaknya pelan-pelan. Kita cobain langsung aja ya. Soalnya gue belum pernah gagal ditantang sambal. Guys, ini mah kayak sambal yang ini tuh kayak tomat diulek capek-capek, tapi nggak dimasukin cabenya. Nggak ada rasa pedas, nggak ada tantangan. Mungkin mbaknya biasa makan sambal yang banyak cuka atau micin ya. Sambal saya memang lebih alami mbak, pedasnya pelan tapi nempel. Sorry ya bu, tapi lidah saya itu bukan lidah bayi. Sambal kayak gini cocoknya buat sarapan anak SD, bukan buat netizen yang suka tantangan. Gue kasih rating 4/10 deh. Dan itu udah maksimal banget, karena tempatnya lumayan bersih. Lin, ini udah cukup gak sih? Udah ya? Ibu Rikanya kelihatan sedih. Realita itu kadang pahit, Char. Tapi netizen gue butuh yang real. Gak semua warung bisa survive di era konten. Kalau nggak kuat kritik, mending jangan buka warung. Po, saya bungkus 1 ya. Dengan penuh kesombongan Lina mengajukan peringatan dari Sari yang peduli tentang kesehatannya. Dia juga sudah melanggar salah satu syarat dari Mbah Jagir dengan menghina dan merendahkan warung sambal Bu Rika yang melegenda. Aduh, ini perut rasanya kayak ditusuk obor. Tapi ya masa gue ngeluh sih. Netizen sekarang itu maunya tontonan yang lebih ekstrim. Makin pedas makin banyak viewersnya. Makin gue sakit makin banyak cuannya. Hah gila. Bau keringet gue udah kayak bukan manusia normal.
Ini udah bener-bener aroma sambal busuk campur keringet dosa. Tapi ini tandanya gue legend dong. Gue udah bukan kayak manusia biasa lagi. Lin, setelah banyak video yang udah kita bikin, apa ini waktunya buat kita berhenti? Gue perhatiin tiap hari lo makin pucat. Terus tadi siang lo muntah darah. Tapi tetap live kan sambil senyum. Gue takut, Lin. Gue mulai ngerasa diri lo lagi nggak baik-baik aja. Itu hal biasa, Sar. Efek samping sepele. Asal nggak pingsan, lanjut terus. Netizen itu sayang sama gue karena gue tuh beda. Gue tahan banting dan gue ratu sambal. Ya, sakit begini mah nggak ada apa-apanya. Lin, beda itu bukan berarti harus nyiksa diri sendiri. Gue lihat lo kayak bukan Lina yang dulu. Dulu lo suka masak enak, pedasnya seimbang. Sekarang lo maksa sampai lidah lo beneran berdarah. Nah, akhirnya udah waktunya top up kekuatan nih. Dengan ramuan ini, ramuan herbal spesial yang diracik oleh orang pinter di Cibadak, lambung gue bakalan kebal, lambung gue bakalan tahan banting dan tahan api. Dan yang paling penting, gak bakal iritasi cuma karena makan sambal doang. Tapi Lin, kayaknya lebih baik kita berhenti aja deh. Lo udah pernah nyaris mati waktu review sambalnya Pak Toto pakai 1 kilo cabe, inget gak? Udah gue bilang ya Sari dari tadi, kalau gue itu sekarang beda. Yang sekarang itu udah teruji. Gue udah pakai ini 3 bulan dan konten gue makin naik tuh. Subscribernya naik, endorse-nya banyak masuk. Emangnya lo mau kalau gue balik lagi jadi kayak orang biasa? Iya, kalau itu bisa bikin hidup lo lebih lama. Kalau enggak gimana? Kalau ternyata efek itu palsu gimana? Gue nggak butuh lo jadi seleb. Kalau ujung-ujungnya lo dikapanin. Lo tahu nggak, Sar? Gue udah capek jadi orang biasa. Gak ada yang notice gue. Dulu masak enak gak ada yang nonton. Tapi waktu gue pura-pura muntah darah karena sambal, viewersnya meledak. Dunia itu cuma lihat ekstrimnya aja. Dan gue jadi iblis sambalnya. Lo ngomong apa sih, Lin? Udah gila ya lo? Gue udah gak tahu lagi arah hidup lo mau kemana. Lo sampai rela ngasih nyawa lo sepenuhnya setan cuma buat viral. Iya, gue emang dukung lo kemarin-kemarin. Tapi itu dulu, Lin. Sekarang beda. Sekarang gue udah sadar dan gue gak mau lo kenapa-napa. Ya gak apa-apa. Selama itu bisa bikin gue jadi ratu sambal, ya gue bakalan bayar. Selama gue masih punya. Sekarang gue udah lidah iblis sejati. Selama ramuan itu ngalir di darah gue, gak ada yang bisa bikin gue mengap-mengap karena sambal. Lin, mata lo merah, kulit lo pucat, Lin. Lo gak akan paham, Sar. Gue udah bukan Lina biasa lagi. Gue udah upgrade. Gue jadi simbol, gue jadi legenda. Orang makan sambal bakalan inget gue. Itu artinya gue berhasil. Astagfirullah. Ini bukan Lina, ini makhluk lain. Nanti lo bakal ngerti saat nama gue trending jadi nomor 1. Selamat datang para pecinta pedas sejati dari seluruh penjuru dunia. Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mukbang legendaris bertajuk Neraka di Mulutmu. Bersama satu-satunya ratu yang katanya bisa makan sambal level kiamat tanpa setetes air pun, yaitu Lina. Gaskan, ratu pedas sedunia nih. Jangan lupa minumnya air susu ya, Neng. Hai semua. Hari ini kalian bakalan lihat sejarah. Gue bakalan buktiin kalau pedes itu bukan musuh, tapi sahabat gue. Jadi siapin tisu, siapin mental, dan jangan ngiler ya. Gokil emang kamu, Lin. Katanya perut kamu itu udah kayak wajan baja ya. Bahkan kalau dimasukkan lahar pun masih adem. Bukan cuma wajan, bro. Perut gue itu udah dikalibrasi langsung dari dasar kawah gunung berapi. Panas level biasa melewat. Level 300 sambal setan lulusan pesantren api. Level 700 sambal naga kawin. Level 1000 sambal bakar 7 iblis neraka.
Oke, ini baru pembukaan ya. Cewek gila, mulutnya terbuat dari vulkanik. Gua sih nyerah di level 30. Elin, kamu itu nggak apa-apa kan? Kamu itu keringetan parah nih, beneran aman? Aman. Biasa kok. Gue pernah makan sambal ini pas lagi flu. Malahan langsung sembuh. Tenang aja, tenang. Lin, kalau nggak kuat jangan dipaksakan ya. Serius, lu nggak minum dari tadi loh. Gue udah bilang gue nggak perlu air. Ini perut udah kayak dilapisin batu lapa. Santai aja, santai. Dan inilah sambal pamungkas yang katanya cuma iblis yang kuat makan. Tapi sorry, Ratu Pedes nggak bakalan mundur gitu aja guys. Elin, lo kenapa? Minum dulu deh. Ini beneran lo kenapa? Panas. Tolong. Matikan kamera sekarang. Gila, ini beneran bukan lagi acting atau bohong-bohongan. Cut out, cut ke sponsor. Jangan sampai ini bocor ke live feed ya. Ramuan Bajagir. Kenapa ramuannya nggak netralin pedas dari sambal ini? Kenapa ramuannya nggak lindungin gue dari panasnya rasa cabai ini? Kenapa ramuannya nggak bekerja? Ramuan Bajagir, kenapa ramuannya nggak netralin pedas dari sambal ini? Kenapa ramuannya nggak lindungin gue dari panasnya rasa cabai ini? Kenapa ramuannya nggak bekerja? Kenapa tiba-tiba rasa kebanyakan hilang gitu aja? Apa selama ini gue langgar syarat pantangannya? Emangnya aku udah lakuin sesuatu yang Bajagir larang? Guys, ini mah kayak sambal yang ini tuh kayak tomat diulek capek-capek, tapi nggak dimasukin cabenya. Nggak ada rasa pedas, nggak ada tantangan. Mungkin mbaknya biasa makan sambal yang banyak cuka atau micin ya. Sambal saya memang lebih alami mbak, pedesnya pelan tapi nempel. Sorry ya bu, tapi lidah saya itu bukan lidah bayi. Sambal kayak gini cocoknya buat sarapan anak SD. Panas, tolong aku panas ini. Rasa ini bukan sambal yang membuat aku terbakar kayak gini. Ini bukan rasa pedas yang bikin aku ngeringis. Perut Lina tiba-tiba memuncratkan darah kemana-mana. Lina akhirnya meninggal saat itu juga karena sudah melanggar pantangan yang diberikan.